Mama, tetap semangat ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu sore hari ini bersama saya Kak Damadis dan Kak Wayan. Nah, bagaimana adik-adik semua di rumah kabarnya? Semua pasti sehat ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memuji-muji Tuhan, teman kita Justin akan berdoa. Ayo sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mengucap syukur. Saat ini kami mau beribadah, memuliakan nama Tuhan. Berkati kakak-kakak yang membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita angkat pujian, selamat sore Tuhan. Ayo semangat adik-adik. Anak sekolah minggu sehat, kuat, ceria. Bisa ya adik-adik? Bisa pastinya, Kak. Bisa kan anak sekolah minggu Iya. sehat, kuat dan ceria. Oke, sekali lagi Wayan. Anak sekolah minggu sehat, kuat, ceria. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Semuanya adik-adik ikutan nyanyi. Nah adik-adik, teman kita Dennis akan nyanyi. Silakan.
Jonita akan persembahkan pujian. Ya, silakan Jonita. Yesus memberkati kalian. Nah, adik-adik, ayo kita naikkan pujian sayang, sayang disayang. Adik-adik, kita angkat satu pujian yang berkata, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Semuanya menyanyi ya. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati dan urapilah kami agar kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya perjanjian dalam Alkitab dan ayat banyak. Aduh, Kiki lupa liriknya. Apa ya? Kiki tidak salah-salah sih. Oma, Kiki lupa. Ayo coba diingat ya. Ya perjanjian dalam Alkitab. Iya. Yang pasang ayat baris Kiki punya. Iya.
Kiki kok berteriak begitu? Sekarang sudah waktunya mau mendengar cerita firman Tuhan, Oma. Oh, mungkin si Kokomo itu ada ke dapur lagi. Lapas. Baiklah, Oma akan mencari dia. Tunggu ya. Iya, Oma. Makasih. Koko lama ya. Koko. Ada apa nih? Kok kamu begitu sudah waktunya Koko cepat mau dengar firman Tuhan. Kiki, Koko kan lapar. Koko mau makan dulu. Ih, Koko jangan nanti aja. Setelah selesai ibadah. Ya kan teman-teman? Oh, begitu ya? Iya, Koko. Baiklah, kalau begitu kita mendengar cerita firman Tuhan dulu ya. Iya. Oke, mari kita duduk manis mendengar cerita firman Tuhan. Iya. Selamat sore adik-adik. Ayo, sekarang semua sudah siap? Kita dengar ceritanya. Tapi jangan jalan-jalan ya selama cerita ini kita dengarkan. Nah, siap? Judul cerita sore hari ini adalah akibat keras hati. Hei, apa itu keras hati? Nanti cerita akan jelaskan apa itu keras hati, ya. Kisah ini diambil dari Alkitab Keluaran pasal 7 sampai pasal 12. Musa dan Harun adalah utusan Tuhan untuk berbicara kepada Firaun, raja Mesir. Tuhan menginginkan untuk Firaun melepaskan umat Tuhan, yaitu umat Israel, keluar dari Mesir. Lalu Musa dan Harun datang kepada Firaun. Tuhan berkata bahwa engkau Firaun harus membebaskan umat Tuhan, Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengirim tulah ke negeri Mesir. Apa itu tulah? Tulah itu seperti kutukan. Tulah pertama datang ke Mesir. Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Air yang ada di sumur, yang ada di sungai Nil, yang ada di mana-mana, semua berubah menjadi darah. Termasuk yang ada di gentong, yang ada di ceret, di botol, tiba-tiba semua menjadi darah. Orang-orang tidak mau minum sebab berbau amis. Jadi tidak ada yang bisa minum. Kemudian apa yang terjadi? Firaun meminta ampun, tapi setelah darah
Tuhan kembali rubah menjadi air biasa, Firaun mengeraskan hatinya kembali dan ia tidak mau melepaskan umat Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan mengirim tulah kedua. Tuhan memenuhi rumah orang-orang Mesir dengan katak. Di mana-mana ada katak. Di dalam kamar, di ruang tamu, di ruang tengah, di dapur, di atas ranjang, di mana-mana ada katak berlompat-lompatan. Tetapi Firaun tetap tidak mau melepaskan umat Israel keluar dari Mesir. Dia tetap mengeraskan hatinya dan tidak memperdulikan apa yang dikatakan Musa dan Harun. Sebab itu Tuhan mengirim tulah yang ketiga untuk memenuhi seluruh langit Mesir. Apa itu tulah yang ketiga? Tulah yang ketiga adalah nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk, seperti debu banyaknya. Orang-orang tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja, karena nyamuk ada di mana-mana dan sangat mengganggu. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau melepaskan umat Israel keluar dari Mesir. Dan pada akhirnya Tuhan mengirim tulah yang keempat, yaitu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Di mana-mana ada lalat. Lalat yang kotor dan menjijikkan itu di mana-mana ada, di semua bagian-bagian rumah, di seluruh ruangan-ruangan rumah, di jalan-jalan, di mana-mana ada lalat berterbangan dan sangat mengganggu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Firaun tetap tidak mau mendengarkan dan tidak mau melepaskan umat Israel dari Mesir. Maka dikirimlah oleh Tuhan tulah yang kelima untuk menghajar Mesir. Tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi, kambing, semua hewan mati. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Mengapa? Sebab ia berpikir kalau ia melepaskan umat Israel keluar dari Mesir, tidak ada lagi yang menjadi budak di Mesir. Firaun dan orang-orang Mesir menjadikan umat Israel, umat Tuhan, menjadi budak mereka. Maka Tuhan mengirim kembali tulah yang keenam, yaitu barah, seperti bisul atau borok, luka yang membusuk. Orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Anak-anak berteriak, Mami sakit, sakit. Ma, sakit, Pa, tolong. Bahkan orang-orang tua juga sakit. Opa-oma merasa sakit akibat barah itu. Sakit, sungguh sakit bara ini, sungguh sakit. Tidak ada obat yang mempan. Iya, tidak ada obat yang mempan. Iya, aku juga sudah berusaha untuk menempelkan obat herbal, tapi tidak ada yang mempan.
Mama, sakit. Semua orang berkeluh kesah kesakitan mengadu-adu. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau melepas umat Israel keluar dari Mesir. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan tulah yang ketujuh. Apa itu tulah yang ketujuh? Ya, hujan es yang menghancurkan seluruh hasil panen Mesir. Hasil gandum dan kebun rami hancur lebur. Orang-orang Mesir mulai menangis. Mereka ketakutan oleh tulah atau kutukan ini. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Itu sebabnya Tuhan kembali mengirim tulah yang ke-8. Apa itu? Belalang. Tuhan mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Dia mengeraskan hatinya. Ia tidak taat, tidak mau taat. Ia sombong. Ia menganggap dirinya hebat. Dan dia tidak mau taat kepada Allah. Itu sebabnya Allah kembali mengirim tulah yang ke-9. Kegelapan ada di seluruh negeri Mesir. Gelap yang sangat-sangat pekat. Orang tidak bisa melihat satu sama lain. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, gelap sekali. Selama 3 hari lamanya. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dengan sombong ia berkata, "Aku tetap tidak mau melepaskan umat Israel keluar dari Mesir. Apa yang engkau mau katakan, hai Musa dan Harun? Aku Raja Mesir, tidak akan melepaskan mereka. Akulah penguasa dan raja." Dengan sombong ia berkatakan itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku akan membunuh setiap anak sulung yang ada di Mesir. Bahkan semua anak sulung hewannya aku akan bunuh. Sebab Firaun tidak mau melepaskan umatku. Tetapi katakanlah kepada umatku Israel, mereka harus menyembelih seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu, dan itu adalah tanda bahwa mereka adalah umatku. Dan aku akan melewati rumah mereka, sehingga rumah orang-orang Israel tidak akan ada kematian. Anak-anak mereka tidak akan mati. Dan katakan kepada umat Israel, sebutlah peristiwa ini sebagai Paskah, dan kalian harus selalu mengingatnya." Begitu firman Tuhan. Orang Israel taat. Namun, ketika hari yang sudah ditentukan, semua anak sulung di Mesir mati. Juga putra Firaun. Seluruh negeri Mesir ada tangis yang luar biasa. Mereka menangisi karena di setiap rumah ada kematian. Kematian dari setiap anak sulung, dari manusia
sampai hewan. Oh, anakku, anakku, engkau mati, anakku. Oh, suamiku, suamiku. Oh, anakku. Oh, mereka mati. Mengapa tiba-tiba mereka bisa mati? Ayah, ayah, mengapa engkau meninggalkan aku? Bangun, ayah, bangun. Di mana-mana ada ratapan dan tangis karena ada kematian di situ. Dan Firaun tidak bisa lagi menahan takutnya kepada Tuhan. Kematian anak sulungnya sangat memukul ia. Pada akhirnya Firaun bahkan seluruh orang Mesir mengusir orang-orang Israel keluar dari Mesir. Biarkan mereka pergi, biarkan mereka pergi, pergi dari Mesir, pergi, engkau membawa celaka bagi kami. Pergilah, pergilah, pergilah Israel, engkau membawa celaka bagi kami. Pergi, pergi Israel, pergi Israel, pergi, engkau membuat kami takut, kami sudah kehilangan segalanya. Pergilah, pergilah Israel, engkau membuat kami menderita, pergi secepatnya. Demikianlah mereka mengusir orang-orang Israel. Mereka sungguh ketakutan karena 10 tulah yang dikirim Allah kepada Mesir. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Firaun mengeraskan hatinya dan menolak permintaan dari Musa dan Harun yang telah diutus oleh Allah supaya Firaun membebaskan umat Tuhan, yaitu umat Israel, untuk pergi dari Mesir. Tetapi Firaun begitu sombong, dia menganggap dirinya begitu hebat sehingga dia menganggap dirinya adalah penguasa dan tidak mendengarkan apa yang Allah katakan. Itu sebabnya Mesir ditimpa oleh 10 macam tulah. Karena apa? Kekerasan hati dari Firaun. Sebab itu jangan ada di antara kamu yang punya kekerasan hati, yang kalau diajar tidak mau, bantah. Aku benar, mama dan papa yang salah, itu kakak-kakak yang salah, aku yang benar. Menganggap diri selalu benar, mempertahankan pendapat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mengeraskan hatinya. Meskipun firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, seperti Efesus 6 katakan, tapi dia tidak. Dia katakan, aku benar, mama salah tuh, papa salah tuh. Nah, itu tidak boleh. Kamu harus punya hati yang lembut. Lembut untuk mendengar dan taat kepada firman Tuhan, kepada nasihat orang tua. Seandainya saja Firaun mau dengar-dengaran, sebenarnya Mesir tidak usah ditimpa dengan 10 macam tulah yang begitu membuat seluruh Mesir susah. Tetapi mengapa mereka harus menderita? Karena Firaun berkeras hati. Nah, siapa di sini yang suka keras hati? Kalau diajak tidak mau mendengar, selalu mengaburnya benar, aku yang benar, aku yang benar. Kamu salah, papa salah, mama salah, kakak salah. Nah, tidak boleh begitu ya. Kita harus jadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, juga orang tua. Oke? Sekarang kita akan lipat tangan, berdoa. Ikuti cerita berdoa ya. Doa dimulai, semuanya ikut cerita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya sadar akan kesalahanku. Banyak kali saya keras hati, tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kepada papa mama,
kakak-kakak guru. Banyak kesalahanku, ampuni saya Tuhan. Sekarang saya mohon, sucikan saya dengan darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini saya mohon, ampuni semua dosaku, semua kesalahanku. Darah Tuhan Yesus menguduskanku. Terima kasih. Saatnya saya membuka hatiku, hidupku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamatku. Saya mau taat kepadamu setiap saat. Roh Kudus, tolong saya, berkati saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih buat Kak Rita yang sudah bercerita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita akhiri ibadah kita sore hari ini, Kak Elis akan tutup kita di dalam doa. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa untuk teman kita yang ulang tahun, Darren Evander Gabriel, juga adik Kaila Gempita. Hari ini kita berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi untuk adik-adik kami yang ulang tahun. Karena Tuhan memberkati kesehatan mereka, memberkati juga kedua orang tua mereka. Apapun yang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kakak-kakak yang sudah melayani sore hari ini, Tuhan juga memberkati kesehatan mereka semua. Kami juga berdoa bagi adik-adik yang di rumah, Tuhan juga memberkati kesehatan mereka. Tuhan juga memberkati kedua orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim pengembalaan GPPS Jemaat Palu, Tuhan juga memberkati mereka semua, baik itu Pak Martino, juga Ibu Mediati, Kalea, Kamilka. Tuhan juga memberkati kesehatan semua, memberkati kesehatan mereka, perlindungan daripada Tuhan turun atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Presiden kami Pak Jokowi, juga untuk Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, hikmat, kekuatan daripada Tuhan turun atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi TNI, Polri, Tuhan juga memberkati kesehatan mereka semua. Kami juga berdoa bagi penanganan COVID-19 ini Tuhan juga memberkati para dokter, para medis yang di garis depan yang menangani semua COVID ini. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, perlindungan daripada Tuhan turun atas kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan di mana Tuhan sudah melindungi kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.